Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami, memberikan keluarga kami ini kesehatan dan kekuatan melanjutkan aktivitas kami. Terlebih kami dapat berkumpul di rumah kami untuk memuji nama-Mu yang kudus, untuk membekali diri kami melalui firman-Mu. Kau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian rumah tangga hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yesus mendoakan para murid-murid-Nya. Yesus mendoakan para murid-murid-Nya sebab sebentar lagi Ia akan menyelesaikan tugas yang Dia emban dari Allah. Ini terlihat dari pasal yang ke-18 di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani lalu ditangkap untuk disalibkan. Dalam doa dan permohonannya, Yesus menyerahkan kembali para murid kepada Allah. Yesus
ibaratkan seorang gembala dalam firman Tuhan hari ini, di mana ketika tugasnya mengembalai telah selesai, dia mengembalikan kembali domba-domba yang dia gembalai kepada sang pemilik, yaitu Allah yang agung. Gembala bukanlah pemilik domba-domba. Gembala hanya mengembalai, pemiliknya adalah Allah. Jadi Yesus mendoakan para murid-muridnya. Dalam doanya ada 3 hal yang dia sampaikan. Yang pertama, Yesus menyampaikan dalam doanya bahwa tugasnya memberitakan firman kepada para muridnya telah dia lakukan. Dan para murid sudah menerima firman yang diberitakan oleh Yesus. Kita lihat di ayat 8 tadi. Yang berikutnya dalam doanya Yesus berkata supaya Allah memelihara dan menyatukan domba-domba Allah tersebut, menyatukan para murid Tuhan Yesus tersebut. Ayat 11. Di dalam doanya juga Yesus memohon kepada Allah supaya Allah menguduskan domba-dombanya. Ayat 19. Inilah doa Yesus mendoakan para murid-muridnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang pertama adalah berdoalah senantiasa. Yesus dalam mengakhiri tugas yang dia emban sangat bergumul. Ia bergumul bagaimana jadinya nanti para murid-muridnya ini setelah ia meninggalkan dunia ini. Ini seperti kekhawatiran semua orang tua yang sudah tua. Dia merasa khawatir bagaimana nanti anak-anakku ini, bagaimana nanti cucu-cucuku ini setelah aku meninggal. Yesus bergumul juga karena penderitaan berat yang ada di hadapannya. Kita tahu setelah Yesus ditangkap di Getsemani, lalu dia disiksa, lalu dia diolok-olok, mati di kayu salib. Penderitaan yang sungguh amat berat. Dia tahu dia akan menderita, oleh karena itu dia bergumul. Tapi firman Tuhan hari ini kita lihat, walaupun Yesus bergumul dalam kemanusiaannya menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan, dia mengajarkan kepada kita harus senantiasa berdoa. Di ayat 17, di pasal 17, Yesus mendoakan para murid untuk menghilangkan atau untuk menguasai rasa khawatirnya setelah dia pergi dari dunia ini. Di pasal 18 kita lihat dia berdoa untuk menguasai rasa khawatirnya ketika penderitaan itu sungguh sudah amat dekat. Makanya sering kita dengar doa Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh Tuhan jauhkan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu ya Allah. Hal inilah yang mengajarkan kepada kita ketika kita punya masalah, ketika hidup kita punya banyak tantangan, ketika hidup kita banyak pencobaan, penderitaan silih berganti menghantam bahtera rumah tangga kita, bahtera kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jangan putus asa.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan pergumulanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Melalui kita berdoa, melalui kita memohon dalam doa kita, kita memasrahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu kita meminta supaya Allah memberikan hikmat, supaya Allah memberikan kekuatan, kemampuan untuk lepas dari segala yang menghantam kehidupan kita tersebut. Ingatlah, ketika bahtera hidup kita, rumah tangga kita dihantam berbagai persoalan kehidupan, percayalah kepada nakoda kapal kita, nakoda bahtera kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan sebaliknya, berusaha lari dari kenyataan, berusaha lari dengan meminum minuman keras, mencari jalan alternatif yang Tuhan tidak kehendaki supaya kita cepat lepas dari penderitaan, mencari Allah alternatif dalam kehidupan kita. Matius 16 ayat 26 katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita lepas dari pergumulan hidup, dari jalan yang tidak dikehendaki Tuhan? Toh hidup kita hanya sementara di dunia ini, dan ketika kita memasuki kekekalan, kita hidup menderita selamanya. Untuk apa? Itu yang dikatakan oleh Matius 16 ayat 26. Kita tidak boleh menempatkan kepintaran, kekuatan kita di atas segala-galanya untuk lepas dari penderitaan kehidupan tersebut. Sebab semua itu punya keterbatasan. Tetapi tempatkanlah doa di atas segala-galanya, di atas segala usaha kita. Menempatkan doa sebagai motivasi hidup kita untuk tetap bertahan dalam kondisi tersebut. Kita percaya dan yakin ada rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, jadilah gembala yang baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi gembala yang baik. Banyak hal yang diserahkan Allah kepada kita untuk kita gembalai. Misalnya, dalam ruang lingkup gereja, jemaat adalah domba-domba yang diserahkan Allah untuk kita gembalai. Dalam ruang lingkup keluarga, anak-anak kita adalah domba-domba yang diserahkan Allah untuk kita gembalai. Dalam ruang lingkup pekerjaan, karyawan kita adalah domba-domba yang diserahkan Allah untuk kita gembalai. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai gembala sudah mengembalai domba-domba kita dengan baik? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing, sehingga kita introspeksi diri. Kalau kita selama ini kurang baik mengembalai, maka mari kita gembalai dengan baik. Dalam ruang lingkup keluarga,
Kita sebagai orang tua adalah gembala yang diserahkan Allah domba-dombanya, yaitu anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua sudah mengembalai anak-anaknya dengan baik? Yesus dalam firman Tuhan hari ini jelas sekali menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik dengan menyampaikan firman Tuhan kepada domba-dombanya, yaitu para murid. Dan para murid sudah menerima firman tersebut. Apakah orang tua sebagai gembala di tengah-tengah keluarganya sudah memberitakan firman Allah kepada domba-domba yang diserahkan Allah kepadanya? Ini persoalan. Banyak hari ini orang tua merasa sudah selesai mengembalakan domba-dombanya, merasa sudah selesai atas tugasnya sebagai orang tua jika sudah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kepada anak-anaknya, kepada suami, kepada istrinya. Artinya orang tua merasa sudah selesai tugasnya jika dia merasa anak-anaknya sudah bisa makan, anak-anaknya bisa sekolah, mencukupi kebutuhannya. Mengenai iman anak tersebut, itu dia rasa bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya banyak orang tua saat ini menasihati anaknya supaya rajin belajar menjadi anak yang sukses. Tetapi mengenai imannya, bila melakukan salah, orang tua akan mengatakan engkau akan dipenjara kalau melakukan itu. Itu memang baik, tapi alangkah baiknya mendahulukan firman Tuhan, memperingatkan, menasihatkan anak, lalu hukum negara. Tanda kutip, memaksa anak les sana sini. Tetapi mendorong anak sekolah minggu, mendorong anak supaya berdoa. Mari kita tanya hati kita masing-masing. Ingatlah, kita tidak semua dianugerahi Allah anak untuk digembalai. Sebagaimana ketika diwartakan di gereja, nunga di basa-basahun. Ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita dipercayai untuk mengembalai anak-anak kita, kita sebagai orang tua, mari meniru perilaku Yesus, sikap Yesus sebagai gembala yang baik. Di sisi lain, apakah kita sebagai orang tua pernah mendoakan anak-anak kita secara khusus? Atau jangan-jangan hanya waktu makan saja kita mendoakan anak-anak kita? Atau jangan-jangan selama ini kita berdoa hanya mendoakan pekerjaan kita, tetapi anak kita tidak pernah kita doakan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Yesus secara khusus mendoakan para murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, mari sebagai orang tua menyisihkan waktu kita mendoakan secara khusus anak-anak kita, mendoakan suami atau istri kita, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah terhadap keluarga kita tercapai. Apakah kita sebagai orang tua sudah berperilaku hidup kudus
Sebagaimana doa Yesus memohon Allah menguduskan para murid-muridnya. Sebab Yesus sendiri sudah berperilaku hidup kudus. Bila orang tua tidak berperilaku atau tidak berusaha hidup kudus, bagaimana anak-anaknya? Atau jangan-jangan selama ini kita adalah contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Bila ada suami atau bila ada istri yang tidak hidup kudus, bagaimana anak-anaknya? Bagaimana suami atau istrinya? Hari ini kita diingatkan, jangan terbawa arus. Ketika suami atau istri hidup di dalam ketidakkudusan, maka suami atau istrinya harus hidup di dalam kekudusan. Sebab dengan demikian isi dari keluarganya akan dikuduskan. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dari istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jikalau suami tidak pernah berdoa atau susah berdoa, diambil alih seorang istri menjadi seorang pendoa. Sebaliknya, jika seorang istri tidak pernah berdoa atau malas berdoa, maka diambil alih oleh suaminya menjadi pendoa. Sehingga keluarganya dikuduskan oleh masing-masing pihak. Dan mari kita mendoakan orang yang tidak hidup di dalam kekudusan itu berubah hidupnya oleh contoh, oleh perbuatan yang baik dari masing-masing pasangan, dan anak-anaknya akan bertumbuh dalam iman. Terberkati kita atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang menghidupi doa. Di dalam segala pergumulan kami, di dalam segala tantangan hidup kami, ajari kami Tuhan untuk melipat tangan kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami adalah makhluk yang lemah. Hanya oleh karena kuasa-Mu, hikmat kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami dimampukan Tuhan untuk melewati segala gelombang kehidupan yang menghempas batera kehidupan kami, rumah tangga kami. Ajari kami Tuhan menyampaikan keluh kesah kami di dalam doa kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga segala usaha kami, segala kekuatan kami Engkau berkati menghasilkan buah yang baik. Kami sampai ke tujuan yang kami inginkan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini juga kami diajari untuk menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Ajari kami Tuhan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Ajari kami untuk mengembalai anak-anak kami, sehingga bukan hanya kebutuhan jasmaninya yang kami butuhi, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang sukses di kemudian hari.
Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini juga kami diingatkan sebagai orang tua menyediakan waktu khusus mendoakan anak-anak kami. Selama ini Tuhan, hanya pekerjaan kami yang kami doakan, hanya pergumulan kami yang kami doakan. Tetapi kami diingatkan melalui firman-Mu supaya kami mendoakan anak-anak kami. Jikalau mereka ada bersama kami, ataupun yang berada jauh daripada kami oleh karena pekerjaan atau oleh karena pendidikannya. Ajari kami Tuhan memohonkan perlindungan kepada anak-anak kami di dalam doa kami. Memohonkan supaya Engkau menjauhkan daripada anak-anak kami segala mara bahaya, segala godaan dunia ini. Mendoakan anak-anak kami supaya hidup kudus dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dengarkan setiap doa kami, dan Engkau berikan Tuhan rancangan yang indah dalam hidup kami, bersuka cita kami di waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Kami serahkan keluarga kami ini, hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul lepas daripada penyakit yang hinggap dalam tubuhnya. Engkau hadir Tuhan, memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami, memberikan kekuatan sehingga di hari yang telah Engkau tentukan, saudara-saudari kami bisa beraktivitas menjalani hari-harinya, terlebih datang ke hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena kesulitan ekonomi saat ini. Tunjukkan Tuhan sumber rezeki. Tunjukkan Tuhan berkat-Mu kepada saudara-saudari kami. Kepada saudara-saudari kami, anak-anak kami yang sedang berjuang mencapai cita-citanya melalui pendidikannya maupun melalui pekerjaannya. Engkau mampukan Tuhan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan anak-anak kami mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.